Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Iklana. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan materi Arabic, yaitu materi introduction atau perkenalan dan juga numbering, angka. Oke, baik teman-teman. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi Arabic, yaitu tentang introduction, perkenalan dan juga numbering angka. Jadi teman-teman, dalam bahasa Arab itu ada bahasa Arab formal dan juga informal ya teman-teman. Kalau bahasa Arab formal itu biasanya digunakan untuk surat menyurat, kemudian untuk hal-hal yang bersifat formal begitulah. Oke. Nah, lalu kalau bahasa Arab non formal itu biasanya digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, itu juga bisa kayak disebut kita bahasa pasar lah gitu namanya kalau dalam kita. Makanya itu bahasa Arab itu ada formal dan informal. Kalau apa yang kita pelajari di saya kayak madrasah, pesantren, dan madrasah negeri, madrasah swasta, itu biasanya kita diajarinya itu menggunakan bahasa Arab formal. Kenapa kita menggunakan bahasa Arab formal? Ya, karena salah satunya karena kita tuh ada para ini ya pekerja luar negeri yang bekerja di Timur Tengah. Nah, itu kan gak mungkin kan dia menggunakan bahasa Arab informal pada majikannya. Pasti dia akan menggunakan bahasa Arab formal agar lebih sopan, lebih sopan aja sih gitu maksudnya. Oke, tanpa lama-lama kita lanjut aja ke pada kali ini. Saya akan menggunakan bahasa Arab yang formal ya. Hari ini kita akan introduction, perkenalan, oke, dalam bahasa Arab. Nah, ada beberapa kata atau kosakata yang harus kita hafal untuk perkenalan diri kita. Oke teman-teman, contoh kosakatanya itu kayak marhaban, ahlan wa sahlan, artinya selamat datang. Kemudian sabahul khair, selamat pagi. Dan juga adanya naharuka sya'id, artinya selamat siang. Dan juga masaul khair, masaul khair itu selamat sore ya teman-teman. Kemudian ada lailatuka sa'idah, lailatuka sa'idah itu artinya selamat malam. Dan juga man anta, man anta itu artinya siapakah anda, siapa kamu. Nah itu. Kemudian ana tolib itu dia bisa sebagai saya siswa atau saya pelajar. Kalau ini saya sama siswa ya. Kemudian ma ismuka artinya siapa nama kamu. Kalau bahasa Inggris mah what's your name ya. Kemudian ismi saya, nama saya siapa. Kemudian kaifa haluk artinya apa kabar. Kalau buat laki-laki itu dia biasanya kaifa haluk. Kalau buat perempuan kaifa haluk ya. Beda cuman kalau laki-laki itu dia fathah, kalau perempuan itu kasroh ada. Kemudian bi khair syukron, apa sih bi khair syukron? Bukannya baik dan terima kasih ya. Bi khair syukron artinya itu ya baik-baik saja. Emang kalau diartikan satu-satu emang bi khair dengan artinya itu baik dan juga syukron terima kasih. Tapi dalam arti sebenarnya bi khair syukron itu artinya baik-baik saja. Kemudian min ayati madinati au qaryati, maksudnya dari kota manakah Anda berasal. Oke. Meskipun ada kata Madinah,
Tapi itu bukan maksud dari kota Madinah tersebut, tapi dari kota mana kamu berasal itu maksudnya ya. Kemudian jiktumin itu saya dari kota apa. Contoh kalau jiktumin Jakarta artinya saya dari atau berasal dari kota Jakarta gitu. Kemudian kaifa wasoltahunna. Kaifa wasoltahunna artinya kamu naik apa ke sini. Nah, itu artinya. Kemudian yang wasoltuhunna saya datang ke sini dengan apa? Mungkin mobil atau dengan motor. Kemudian atau berjalan kaki bisa aja dia. Nah, berjalan kaki itu dia bil amsi itu berjalan kaki artinya ya. Atau bisa dia bil qitari itu kereta api artinya. Atau bus bil hafilah dia bus. Kemudian pesawat terbang bil ta'ir itu pesawat terbang. Kemudian siapa yang kemudian man yurafiku man yurafikuni artinya siapa yang mengantarmu atau man yurafikuka. Oke, siapa yang mengantarmu. Kemudian dibaca ialah yurafiku artinya aku yang mengantar saya. Siapa. Nah, saya ada contohnya usroti atau al-a'lati itu keluarga. Usroti alati sama aja, itu sinonimnya. Atau kedua orang tuaku. Walidati artinya kedua orang tuaku. Dan kosakata. Kemudian kosakata selanjutnya sampai ila liqafi fursoton ukhra, yang artinya sampai jumpa di kesempatan lain. Oke. Dan ya, kemudian ila liqa itu artinya sampai jumpa kalau dalam bahasa Inggris bye bye ya kan. Oke. Kemudian kata kasus selanjutnya yaitu aina taskuna artinya di mana kamu tinggal. Lalu al-jami'ah itu artinya universitas kalau bahasa Inggrisnya university ya. Kemudian al-mustashfa itu berarti rumah sakit. Kemudian syaqqah itu artinya apartemen ya. Kemudian kalau baitun itu bisa jadi rumah sewa. Bukan, maaf ya. Baitun saja rumah. Ya, baitun itu artinya rumah. Baiklah, itu tadi beberapa kosakata. Kemudian saya akan mencontohkan perkenalan diri dalam bahasa Arab. Oke, teman-teman. Oke. Pastikan kita kalau mau perkenalan pasti dengan assalamualaikum kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astazi fadilu wa zumala'i al-kiram, yang artinya guruku yang utama dan teman-temanku yang mulia. Pasti kita kalau mau perkenalan kita harus sebenarnya kayak kalau bahasa Inggris itu the honorable, untuk menghormati lah gitu. Itu sebetulnya sebagai adab kita. Lalu kemudian ismahu li ana a'arafu nafsi lakum jami'an, artinya izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Saya ulang ya, pokoknya nggak jelas. Ismahu li an a'arifa nafsi lakum jami'an, ya arti itu kita maksudnya itu izinkan aku untuk memperkenalkan diriku kepada kalian semua, kepada yang teman-teman kita gitu. Lalu kita jawab ismi siapa. Contohnya Abdullah Lutfi. Ismi Abdullah Lutfi wa yunadu nani bi Lutfi, artinya nama aku Abdullah Lutfi dan biasanya dipanggil Lutfi. Nah gitu. Kemudian ana minama jitan Jawa Asyarqiyah, artinya saya berasal dari Magetan, Jawa Timur.
Lalu wa wa askunul ana fi Junjul Jawa Gorbiyah. Dan sekarang aku tinggal di Jonggol, daerah Jawa Barat. Umri wahidun wasalasuna sanatan. Artinya umurku 31 tahun. Kemudian mutazawwijun walhamdulillah wali bintu wahidatun wabanun wahidun. Artinya alhamdulillah saya sudah menikah dan memiliki satu putri dan satu putra. Kemudian hiwayati al-qira'atu wal kitabatu wa quratus salah. Artinya hobiku membaca, menulis dan bermain basket. Next. Takharrajtu min Mahadil Ulumi Al-Islamiyah wal Arabiyah di Jakarta. Aku lulus kuliah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab di Jakarta. Kemudian umniyati an yatakallama abana asyagbil Indonesia bihazihil lughati karimah. Artinya cita-citaku adalah putra-putra bangsa Indonesia dapat berbicara dengan bahasa yang mulia ini. Apa tuh bahasa mulia ini? Yaitu bahasa Arab. Nah, dan wa syukron lakum ala hazihil fursatiz sa'idah. Yang terima kasih atas berkesempatan bahagia ini. Wa jazakumullahu khairan katsira. Dan artinya, dan semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi contoh dari perkenalan menggunakan bahasa Arab. Oke, kita next, yaitu materi angka atau numbering kalau bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Arab angka itu ya lebih ke, kalau ini Rockman sih. Rockman itu nomor atau angka biasanya. Oke, contohnya kita mulai dari angka 1. 1 wahid, 2 isnani, 3 salasatun, 4 arba'atun, 5 khamsatun, 6 sittatun, 7 7 samaniyatun 8, 9 asyaratun 10. Nah, kalau dinyanyiin gini kemana kalau biar kita hafal. Wahidun satu isnainun dua salasatun tiga arba'atun empat khamsatun lima sittatun enam sab'atun tujuh samaniyatun delapan tis'atun sembilan asyaratun 10. Nah, kita coba kita ulang lagi ya. Wahidun satu isnainun dua salasatun tiga arba'atun empat khamsatun lima sittatun enam sab'atun tujuh samaniyatun delapan tis'atun sembilan asyaratun 10. Nah, itu kalau kita agak mempermudah kita menghafal angka dari angka 1 sampai 10. Kalau dalam bahasa Arab 0 itu artinya sifrun. Nah, tadi kan ngejelasin ya. Tapi itu kalau dalam bahasa Arab sifrun artinya angka 0. Oke, kalau angka 11 itu ahada asyara. Kemudian kalau angka 12 itu isnani asyara, itu terusan yang belakangnya itu sama kayak tadi angka 1 sampai 10. Bedanya cuma ditambahin asyara. Jadi itu kayak 1 ditambah dengan 10. Jadi 1 kan wahid, ya kan? Kemudian ditambah dengan asyara 10 jadinya 11. Tapi kalau bahasa Arab jadinya bukan wahidun asyara ya, jadi ahada asyara, begitu teman-teman, dan juga seterusnya. Baik teman-teman, itu sekian
simulisasi dari Arabic introduction atau perkenalan, dan juga Rockmun number angka ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga masih belajar ini teman-teman. Kalau ada yang pengen dikoreksi silahkan chat di kolom ini supaya bisa meluruskan, saling bisa membenarkan. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya, yaitu kali ini saya akan lebih tepatnya mensimulasikan materi Jerman, yaitu tentang alfabet dan juga introduction, yaitu perkenalan ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Jadi kalau dalam bahasa Jerman itu ada kata namanya diphthong. Diphthong. Ya, diphthong ini berarti gabungan dari beberapa huruf yang menghasilkan bunyi berbeda. Sebelum kita ngebahas itu, kita harus membahas alfabetnya Jerman atau update-nya Jerman. Oke, teman-teman, pastikan ya baik-baik. Saya akan menjelaskan dan juga mengulanginya. Oke, yang pertama A. A dalam bahasa Jerman baca biasa aja, A biasa. Kemudian B. B itu dibaca biasa aja, ya B biasa doang, sama aja. Kemudian C. Nah, kalau C ini dia agak berbeda. Dia C-nya bukan kayak C di kita, tapi dibacanya se. Bukan C ya, C. Dia S dibaca ke se. Nah, kemudian D. D itu sama T. Ada hembus sedikit. Kemudian E sama aja. F sama aja. Dan barang kita. Kemudian H tetap sama. I tetap sama. Nah, kalau J ini agak berbeda. J itu kalau dia di sini yot, tapi J itu dibaca ya kayak Y, dibaca Y dia, bukan yot ini ya, tapi memang dia biasa dibaca Y, kayak I, nama I dia jadinya, bukannya yot. Kemudian K ini agak beda kan, K gini tadi, K ada napas sih gitu ya. Kemudian L sama aja. M sama kita. Kemudian N tuh sama. Kemudian O tetap sama kayak kita. Kemudian P. Nah, tadi sama ya, ada hembusan napasnya itu. Kemudian Q-nya bukan Q kayak bahasa Inggris, tapi dia Q pakai K, Q ya. Kemudian bukan R ya, tenggorokan. Kemudian S sama tetap. Kemudian T. Nah, T-nya bukan dengan T kayak kita atau T kayak bahasa Inggris, tapi dia T. Nah, itu ya. Kemudian U-nya biasa. Kemudian V-nya dia bukan V tapi V. Nah, oke. Kemudian W-nya itu kayak dia view. Ya, kalau nggak, ya dia kayak seperti itu dia. Emang pelafalannya ini kalau bahasa Jerman, kalau W ini agak sulit. Ya, kemudian X-nya itu X ya. Kemudian kalau Y upsilon. Nah, kalau Y ini meskipun dia upsilon, tapi kalau dalam bahasa sehari-hari dia dibaca kayak I ya. Kalau J kan kayak Y. Nah, meskipun dia Y tapi dia dibaca kayak Y. Tapi kalau Y ini dibacanya dia meskipun dia tulisnya upsilon, tapi dia tetap dibaca I. Oke. Karena yang kedua itu yang terakhir itu adalah Z. Jadi gabungan atau huruf T sama Z.
Z sama T ya. Z, Z. Nah, ada sedikit. Nah, gitu. Kemudian selain dari 26 huruf ya yang tadi saya terangin tadi, masih ada huruf tambahan yang disebut dengan di umlaut. Di maaf ya, di umlaut. Oke. Apa sih di umlaut itu? Di umlaut itu yaitu huruf-huruf yang memiliki dua titik di atasnya. Nah, kadang kita suka nemu tuh kalau di bahasa Jerman itu ada dua titik di atasnya. Nah, apa sih itu artinya? Nah, kita lihat ya. Oke teman-teman. Jadi itu gimana? Sebelum kita melanjutkan 4 huruf yang sangat spesial ini di bahasa Jerman. Jadi kalau abjad di bahasa Jerman ini itu sebenarnya hampir mirip dengan abjad yang ada di Indonesia. Ya, tadi kan kita sudah mempraktekannya. Nah, itu emang ada beberapa abjad yang tidak sesuai. Bukan tidak sesuai sih, tapi yang berbeda dengan yang di Indonesia. Contohnya kayak huruf J jadi baca ya I, kemudian ada huruf Q, secara hampir mirip sih. Kemudian ada huruf T jadinya V jadi VAW, dan juga ada W jadi view, ada banyak gitu. Kemudian ada X dia sama Z, X ada X, dan juga Y itu meskipun dia tulisannya Upsilon ya, tapi dia dibaca I, dan juga yang ada Z itu hampir mirip tapi agak beda-beda dikit lah, nah, sama apa yang di kita ini di Indonesia. Oke, sekarang kita ke huruf yang namanya hurufnya spesial di bahasa Jerman. Di kita itu nggak ada aslinya. Oke ya, nih contohnya A. Ini kalau ada A, kemudian di atas ada titik 2, itu namanya A umlaut ya. A umlaut dibacanya E. Oke, jadi posisi mulut itu seperti meniup lalu mengucapkan mulutnya kayak meniup tapi suaranya kayak di kan ya nah gitu ya. Lalu kemudian adanya O yang titik 2, jika ada O terus di atas ada titik 2, itu banyak O umlaut. O umlaut gimana? Kan lah posisi mulut itu seperti meniup lalu mengucapkan tapi mau tiup, tapi kayak ada suara jadi dikit, tapi jangan baca tapi baca gitu ya. Kemudian ada umlaut ini dia itu yang di atas ada titik 2 itu tuh ya. Gimana sih cara bacanya? Gimana bacanya nih? Posisi mulutnya seperti meniup lalu ucapkan I kan I ya. Nah, jadi kayak posisi mulutnya meniup tapi lalu ucapkan kayak huruf I. Nah jadi kan ya, salah nah gitu ya. Kemudian ada kayak huruf B dia tuh. Nah dia tuh dibacanya SZ dia dibaca SZ ya, double S nya ini S nya dalam bahasa Jerman gitu, SZ. Nah, SZ ya. Nah oke, itu mungkin 4 huruf spesial dalam bahasa Jerman. Nah pada umumnya pelafalan bahasa Jerman ini sama seperti bahasa Indonesia. Apa yang kita tulis maka itulah yang kita baca, akan tetapi ada beberapa huruf yang berbeda. Nah jadi itu kalau di bahasa Jerman teman-teman, kita nulisnya kayak UND itu dibacanya, sama kayak kita di Indonesia DAN, dan artinya sesuai dengan tulisan itu. Tulisannya begini, kita
pelafalan pengucapannya sama gitu dengan tulisan apa yang kita tulis. Akan tetapi pastilah apa yang tadi sudah saya jelaskan, ada beberapa huruf yang berbeda dengan kita, berbeda yang ada di Indonesia ini. Makanya dan juga pada bahasa Jerman ini ada beberapa tingkatan juga untuk gimana kita bisa mencapai kriteria-kriteria atau tingkatan-tingkatan gimana kita itu dapat menguasai. Kalau dari basicnya sendiri emang itu bahasa Jerman kita harus menghafalin kayak alfabetnya, kemudian ya kosakatanya, pasti itu kosakata penting lah, kosakata lulus Jerman. Tapi kalau yang tingkatan pertama ini dia kosakatanya lebih rendah, semakin tinggi tingkatannya maka semakin banyak kosakata yang akan dihafal dan dipahami begitu. Oke, selanjutnya kita akan memulai perkenalan. Oke teman-teman, kali ini saya akan mau apa ya, kayak introduction dalam bahasa Jerman. Jadi kita dalam bahasa Jerman tuh ada pasti kata mengucapkan salam. Nah, mengucapkan dalam salam dia berbeda-beda. Ada Guten Tag, ada Guten Morgen, ada Moin Moin, dan juga ada Halo yang seperti biasanya. Kemudian kalau udah mengucapkan nama itu ada mein Name ist. Mein Name ist. Artinya siapa nama kamu, atau kita pakai ich heiße sama, atau kita ich bin itu sama aja. Contohnya mein Name is Muhammad Rafli Kelana, nama saya Muhammad Rafli Kelana. Kemudian asal wilayah, gimana sih cara pengucapannya? Asal wilayah itu bacanya adalah ich komme aus, sama sesuai ich komme aus, artinya kota atau negara wilayah asalmu. Contohnya ich komme aus Bekasi, artinya saya berasal dari Bekasi itu. Atau ich bin Indonesier atau Indonesiarin, itu ich bin Indonesier itu ya. Contohnya ich bin Indonesier itu contohnya. Itu ya, saya berasal dari Indonesia. Kemudian untuk menanyakan tempat tinggal, ya ini ada 3 ya, ada ich wohne in, dan juga ich lebe in. Ich wohne in ini dia di mana rumah kamu. Nah, maksudnya rumah saya di contoh ich wohne in Bekasi, saya tinggal di Bekasi itu. Kalau ich lebe in sama aja artinya, cuman beda beda ini doang, kata doang. Kemudian kalau ada kalimat kalau kalimat tadi itu memiliki arti rumah tempat tinggal, saya barat tadi. Ini buat lebih detail lagi ya. Contohnya main address is, artinya main address is ya Bernes 18, artinya nama dan nomor jalan rumahmu gitu maksudnya. Oke. Contoh nih, main address is ya ini apa? Main address is itu adalah alamat saya di Villa Mutiara Gading 1 gitu, jelasin bloknya sama nomornya. Itu buat lebih alamat yang lebih detail. Kemudian untuk menanyakan umur itu adalah ich bin itu berarti umurku, umurmu itu umurmu. Katanya kalau ich bin red out itu adalah saya berumur titik tahun sesuai dengan umur kita gitu. Contohnya ich bin fund out, artinya saya berumur 5 tahun. Itu contohnya saja. Kemudian untuk menanyakan nomor telepon, nah ini nomor telepon ini contoh gini nih. Nah, teleponnya main handnummer atau main telepon number is, artinya nomor telepon. Atau juga main telepon number is. Main telepon number is itu artinya nomor telepon saya adalah, contohnya nih, main telepon number is 1 2
drei, vier, zehn, neun, acht, sechs, sieben, vier, fünf, dan eins. Und eins. Nah, itu untuk memecahkan penomoran. Untuk kayak ini nomor saya gini, itu maksudnya. Baik, itu emang sekian conversation dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Mungkin jika ada yang diluruskan dan benarkan, tolong chat di kolom komentar ini ya, supaya kita bisa memahaminya dengan baik dan benar juga. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen. Oke teman-teman, baik lagi bersama saya Muhammad Berkelana. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan yaitu materi Mandarin, bahasa Mandarin atau bahasa Cina yang sering kita dengar ya. Bahasa Cina atau bahasa Mandarin itu sama aja. Dan kita akan mempelajari tentang introduction dan juga pelafalan alfabet dalam bahasa Mandarin. Oke teman-teman. Oke, sebelum kita ini, jadi itu sebelum saya menjelaskan pelafalan bahasa Mandarin, jadi bahasa Mandarin ini disebut juga ada bahasa Han atau Hanyu. Merupakan bahasa yang digunakan oleh suku Han pada saat itu, suku yang mayoritas yang bermukim di Tiongkok atau Cina. Dialek bahasa Han dapat berbeda-beda di berbagai wilayah. Namun begitu, perbedaan dialek bahasa tidak mempengaruhi penggunaan karakter Han atau Hanzi, Hanyu atau ejaan fonetis bahasa Tionghoa. Atau ejaan fonetis bahasa Tionghoa adalah suatu sistem mengeja bahasa Tionghoa dengan sistem alfabet atau Latin. Pinyin itu dibuat untuk mempermudah kita dalam belajar pengucapan dari karakter bahasa Mandarin. Nah, biasanya ini pinyin juga digunakan oleh orang Tiongkok untuk mengetik Hanzi di komputer atau smartphone biasanya gitu. Makanya kita tuh ada kayak kalau bahasa aslinya tuh, tulisan aslinya dia kan menggunakan bahasa Mandarin asli atau karakter Han, menggunakan bahasa tulisan Han. Tapi dengan adanya sistem pengejaan fonetis bahasa Tionghoa, yaitu sistem mengeja bahasa Tionghoa dengan sistem alfabet atau Latin, ini pinyin dibuat untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam mempelajari bahasa Mandarin, begitu teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya pelafalan bahasa Mandarin. Yang pertama, pelafalan huruf konsonan dalam bahasa Mandarin. Yang pertama, suara sepasang bibir. Nah, huruf B dibaca P dalam bahasa Mandarin, tapi tidak ada hembusan darah. Jadi contoh gini, B ya maaf teman-teman, tapi P, huruf B di Mandarin itu dibaca P tanpa menghembuskan udara. Kemudian P ini yaitu dia mengucapkannya sama huruf P, tapi dia ada hembusan udaranya, jadi P gitu, ada hembusan udaranya. Kemudian N baca biasa, tidak ada hembusan udara. Gitu, M biasa aja ya, sama kayak kita. Kemudian suara bibir dengan gigi, F tidak ada hembusan darah, F. Nah gitu. Kemudian suara ujung lidah, kalau T dibaca T, menghembuskan darah, T. Nah, kalau N dibaca N biasa, tidak ada hembusan darah. Kalau I sama, tidak ada hembusan darah, dibaca I doang biasa. Kemudian suara ujung lidah depan, C. Nah, suara ujung lidah C. Huruf Z, maaf, huruf Z dibaca C.
tidak ada hembusan udara, C. Nah, kemudian huruf C dibaca C atau C, 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 C atau C, ya, C atau Z, C, menghembuskan udara. Kemudian huruf S itu ya baca aja S, biasa aja, tidak ada hembusan udara. Kemudian suara ujung lidah belakang nih, ujung lidah belakang, Z, huruf Z tambah H, saya jadi C, 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 tidak ada hembusan udara. Kemudian huruf C sama H ya, C sama tuh dia bisa C atau C, C itu menghembuskan udara. Kemudian S sama H, S sama H ya, tidak ada hembusan udara. Kemudian suara permukaan lidah, C dibaca C, huruf J di Mandarin dibaca C, tidak ada hembusan udara. Kemudian Q itu dibaca C atau G, nah, sama, tidak ada hembusan udara. Kan X itu dibaca C, C itu tidak ada hembusan udara. Dia baca X di Mandarin itu dibaca C, tidak ada hembusan udaranya. Kemudian suara pangkal lidah nih. Suara pangkal lidah contohnya nih, huruf G itu baca K, huruf G dibaca K, tidak ada hembusan udara. Kemudian huruf K dibaca K, itu ada hembusan udaranya. Kemudian huruf H biasa aja sama, dia tidak ada hembusan udaranya. Kemudian kita beralih ke nada atau tones. Nah, nada atau tone ini, nada pertama, nada dalam tone bahasa Mandarin itu ada 4, yaitu ada nada pertama, nada kedua, nada ketiga, sama nada keempat. Nada pertama adalah suara tinggi, datar, dan panjang. Nada pertama ini memiliki penanda kayak strip dia. Kalau di huruf pinginnya, huruf latinnya, dia ada penanda stripnya di atas. Contohnya ma artinya ibu. Ada ibu ya. Kemudian nada kedua ini biasanya nadanya nada tengah ke nada tinggi. Nada dari tengah ke nada tinggi. Nada kedua ini memiliki penanda kayak koma di atas. Nah, jadi contohnya ma artinya kakak. Kemudian nada ketiga, ada nada yang dimulai dari nada setengah rendah ke nada rendah, kemudian naik ke nada setengah tinggi. Nada ketiga ini memiliki penanda, yaitu kayak bilang kayak dia tuh kayak koma atas gitu, dia mirip kayak dia kayak huruf V kecil, nanti di atas huruf itu tuh, di atas huruf Latin itu. Contohnya nada setengah rendah ke rendah, ma, atau naik maaf yang saja tuh dari nada setengah rendah ke nada rendah, kemudian naik ke nada setengah tinggi, jadi artinya itu artinya kuda. Kemudian terakhir adalah nada keempat, dan nada yang dimulai dari nada tinggi kemudian langsung turun ke nada rendah. Nada keempat ini memiliki penanda kayak koma atas baru ini. Contohnya gitu, artinya yang arti marah atau memarahi gitu. Oke, itu alfabet. Kemudian kita lanjut. Selain alfabet juga ada nada atau tone sembunyinya gitu. Nah, ini ada beberapa kosakata ya untuk greeting. Contohnya huan ning gitu, ada selamat datang. Kalau kemudian ada ni hao itu artinya halo. Kemudian ada zhao sang hao atau sang wu hao, artinya selamat pagi. Kemudian ada zhong wu hao, artinya selamat siang. Dan ada xiao hao, artinya selamat sore. Kemudian ada wang sang hao atau wan sang hao, itu berarti selamat malam. Kemudian hao chi itu artinya selamat makan. Kemudian ada hen kau sing ren si ni, artinya senang bertemu dengan kamu. Kemudian ada zai jian artinya selamat tinggal. Kemudian terakhir ada sheshe dibaca terima kasih gitu. Oke lah,
Kita akan lanjut ke introduction, yaitu perkenalan dalam bahasa Mandarin. Ada beberapa kosakata yang perkenalan dalam bahasa Mandarin. Oke. Jadi sebelum saya introduction atau menjelaskan beberapa kosakata dan perkenalan dalam bahasa Mandarin, ada beberapa fun facts. Jadi itu bahasa Mandarin itu digunakan resmi oleh Cina, Tiongkok, Taiwan, dan Singapura. Nah, Singapura, padahal kan Singapura kan jauh dari kita. Jauh dari kita. Maksudnya Singapura tuh jauh dari negara Tiongkok, Cina. Tapi kenapa bahasa Mandarin ini resmi digunakan di negara Singapura ini? Ya, kalau menurut saya, dalam balik ke historis sejarah, itu banyak pedagang Cina yang bersafar, kalau maksudnya berpergian, berlayar, berjelajah ke negeri manapun. Nah, dari situ mungkin Singapura menjadikan bahasa Mandarin yang menjadi bahasa resmi di negara Singapura. Nah, jadi baik, saya akan menjelaskan kosakata dalam perkenalan. Yang pertama ada ni hao. Ni hao artinya halo. Kemudian ni hao semen minggi artinya siapa nama kamu? Jawab. Nah, jawabnya wose nama aku. Contohnya wose Muhammad Rafiq Kelana. Nama aku Muhammad Kelana. Nah, kemudian ni hao ma. Ni hao ma itu dah apa kabar? Nah, apa kabar semuanya? Apa kabar? Jawabnya gimana? Contohnya wo hen hao. Wuhan hao artinya saya baik-baik saja. Tuh. Kemudian ada kata ni tota. Ni tota artinya berapa umurmu? Kalau itu jawabnya wo si sui. Saya contohnya wo sui si. Si mama wo si sui. Sesui artinya umur saya 20 tahun. Gitu ya. Baik, saya akan memberikan contoh dari conversation, introduction, perkenalan dari dalam bahasa Mandarin. Oke. Ni men hao artinya halo, atau daja hao ada halo semua. Terus Wosi Rah, contohnya ya, Wosi Muhammad Rafiq Kelana. Nama saya Muhammad Rafiq Kelana. Nah, wo jiao Rafli artinya saya panggil saya Rafli gitu contohnya. Kemudian wo siswi ya, umur saya 20 tahun. Kemudian Wucia Yuliu Koren Tamen si papa mama ke cici hayo wo. Artinya keluarga saya ada 6 orang, mereka adalah papa. Kalau dalam bahasa Mandarin itu tulisannya baba, tapi dibacanya papa pelafalannya. Mama, kemudian kakak, keke itu kakak laki-laki. Kemudian cici itu ada 2 kakak perempuan, dan juga hayowo itu diri saya sendiri gitu. Oke. Kemudian wocong beijili artinya saya datang dari Beijing gitu. Kemudian Hen Gaoxing Ren sini artinya senang bertemu denganmu. Itu beberapa introduction yang singkat. Contohnya, memang kalau bahasa Mandarin ini emang kalau dalam penulisannya tuh dia emang ribet bahasanya. Beda sama yang ada tulisan alfabet kayak di Inggris ataupun di Indonesia. Ya, itu emang kita harus lebih
mempelajari namanya tuh kayak memahami kosakatanya dari bahasa Mandarin ini. Kayak sama kayak bahasa Jerman tadi. Kayak bahasa Jerman itu, bahasa Jerman juga ada tingkatannya. Nah, sedangkan di bahasa Mandarin ini atau bahasa Cina ini, dia itu sama memiliki tingkatan. Mulai basic, dari basic ya kita belajar alfabetnya dan juga memahami kosakata. Nah, semakin tinggi tingkatannya, saya lupa nama tingkatan di bahasa Mandarin itu, semakin tinggi juga semakin tinggi tingkatannya, maka semakin banyak kosakata yang dipahami, gitu maksudnya. Baik, sekian materi bahasa Mandarin, yaitu alfabet dan juga introduction, perkenalan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kalau ada salah, tolong chat di kolom komentar ini supaya meluruskan apa yang salah pada diri kita, juga apa yang salah pada diri kita. Saya juga masih belajar dalam hal ini. Mudah-mudahan kita saling meluruskan, saling membenarkan supaya apa yang dijelaskan itu benar dan juga jelas. Oke. Sekian, terima kasih dari saya atas perhatian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu minasan. Watashi no nama wa Muhammad Rafli Lanasab. Yoroshiku. Oke, teman-teman, kali ini kita akan mempelajari materi atau mesimulasikan materi, yaitu bahasa Jepang. Nah, bahasa Jepang ini termasuk bahasa kesukaan saya. Salah satu bahasa kesukaan saya. Ya, kalian tau lah kenapa saya suka bahasa Jepang. Bukan dari nonton drama ininya, atau suka budayanya, atau suka, ya kalau kata zaman sekarang ini, suka animnya lah. Gara-gara anim suka bahasa Jepang. Begitu teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas pelajaran bahasa Jepang, yaitu numbering atau angka, dan juga conversation, ada tuh percakapan dalam kita sama kita. Oke, kita mulai dari angka dulu. Oke, kalau dalam bahasa Jepang, angka itu ya beneran dia cuma angka, misalnya nih, angka Jepang ini atau bahasa Jepang ini biasa tuh dia diambil serapannya dari bahasa Cina, ya begitu. Karena kan yang suku, bukan suku sih, bangsa Cina lah yang tua, maksudnya dia umurnya sudah tua ya. Kalau di kalender Cina sih dia tuh udah tahun 2400 berapa tahu tuh ya. Kira kan kemarin juga di tahun baru Cina kan. Nah itu. Oke, kali ini saya akan membahas numbers dalam atau angka-angka dalam bahasa Jepang. Oke. Yang pertama, 0. Angka 0 itu dalam bahasa Jepang bisa 0, bisa rei. Oke. Bisa 0, bisa rei. Oke, kemudian 1 itu dalam bahasa Jepang ada ichi itu ada 1. Kemudian 2, angka 2 itu dibaca ni 2 artinya. Kemudian 3, san itu artinya 3. Kemudian 4 itu bisa ion atau se. Oke. Kemudian yang kelima adalah go. Nah, 5 itu go. Nah, kalau kalian ingat go ini, kalau dalam anime tuh pasti ada namanya go to no hanayome. Itu berarti ya 5 kembar. Ya. Nah, itu ya dalam anime. Kemudian 6 itu roku itu 6 artinya. Kemudian 7 itu shichi atau nana. Nah, kalau nana kan kalian tau lah, ya ingat aja tuh di kayak toko ML tuh kan ada namanya nana. Nah itu. Kemudian hachi itu ada 8. Nah, kalian ingat kan Naruto namanya Hachibi.
Nah, Hachi itu dia 8. B Hachi B itu berekor 8. Itu kalau gampang ingatnya. Kemudian ada Q, Q atau Q. Nah, Q ini ada 9. Nah, kalau di anime Naruto itu sama dia, QB ya, dia berekor 9. Nah, itu bergampang aja. Kalau Ju itu berarti 10. Nah, Ju itu ada 10, Ju. Kemudian kalau belasan, nah kalau belasan ini dia bagaimana sih caranya? Nah, contohnya 11. 11 itu baca Juichi. Juichi. Gimana caranya? Nah, belasan jadi itu nih kan saya contohnya. Mana ya? Maaf guys. Kelihatan nggak guys? Nah, kan kalau belasan itu D itu angka 12 nih. Angka 12 nih. Angka 12 kemudian ditambah dengan 10 ditambah dengan 2. Kalau dalam bahasa Jepang kan 10 kan artinya Ju. Dan juga Ichi artinya 1 artinya Ichi, jadi Ju Ichi jadi 11. Nah, kayak gini nih. Tuh guys. Ya kan? Jadi itu kalau udah belasan, jadi kita kayak contohnya angka 10, 11. 11 nih ya. Angka 11 itu jadi 10 ditambah 1. 10 artinya Ju dan Ichi, dan 1 ada Ichi, jadi 10 tambah 1 11, jadi digabung jadi Juichi. Nah, begitu keterusannya sama aja. Ntar kalau puluhan terjelaskan. Kemudian kalau 12 Juni. Nah, kalau 13 Jusan. Sama dia. Kalau belasan tuh dia tadi apa yang saya bilang tadi. Kemudian 14 Juyon atau Jusi. Kemudian kalau 15 Jugo. 16 Juroku. 17 Jusichi atau Junana. Nah, 18 Juhachi. Nah, 19 Jukyu dan 20 Niju. Nah, sekarang 21 ini dibaca Nijuichi. Lah, kenapa Nijuichi? Nah, kan tadi sudah bilang. Nih, jadi maksudnya Nijuichi itu, nah, kalau ada, jadi kan contohnya angka 25 kan Nijugo. Nah, 2. Nah, jadi kita tuh pertama ambil angka yang depan tuh. Itu kan depan 2 ya. Nah, kita ini nih kita pilih tuh 2 ni. 2 kan artinya ni ya kan. Terus ditambah dengan angka puluhan. Puluhan dari yang 10 tadi yaitu Ju. Niju, oke. Dan ditambah sama yang 5 tadi Go. Jadi Nijugo 25. Ni-nya dari angka 2 depan, Ju-nya itu puluhan maksudnya, ya kan? Dan angka 5 itu ya Go tadi. Jadi ditambah 2 tambah 5 tambah 2 tambah 10, 2 tambah 10 tambah 5. Jadi Ni ditambah Ju ditambah Go. Jadi Nijugo. Gitu. Dan juga begitu seterusnya sampai 100. Nah, taruh 100 beda lagi ntar. Lanjut ya. Ni 21 Nijuichi ya. Ni 2 Ju 2, maaf. Ni 2 ditambah Ju 10 ditambah Ichi 1 jadi 21. Konsepnya dia hampir sama dengan yang tadi belasan. Lanjut. Nijuni artinya 22. Nijusan artinya 23. Nijuyon atau Nijusi itu 24. Kemudian Nijugo 25, apa yang tadi saya jelaskan. Kemudian lanjut kita ke Sanju. Sanju itu pada 30. Kalau 31 gimana? Ya, kalau 31 jadinya Sanjuichi. 32 Sanjuni. 33 Sanjusan. Nah, terus keterusannya konsepnya harus sama tadi apa yang pada angka 20. Kemudian lanjut Yonju itu apa? Yonju itu 40 artinya. Yonjuichi artinya 41. Yonjuni 42. Yonjusan sampai 43.
3. Terus ya sama Goju itu berarti 50. Kemudian Rokuju itu artinya 60. Kemudian Nanaju itu adalah 70. Kemudian Hachiju itu 80. Kyuju itu berarti 90. Dan juga Yaku itu berarti 100. Nah, ini yang membedakan. Yaku 100, oke. Nah, kita akan lanjut ke angka 100-an sampai 100 ribuan. Wah, banyak guys itu. Kalau dia udah dipikiran itu aja udah yang kayaknya. Tapi ya bisa lah, kalau kita bisa belajar pasti bisa. Yuk, yang 100 tuh Hyaku itu berarti 100. Oke. Kemudian kalau 111 gimana dong? Kalau 111 kalau 111 dia contohnya nih. Nih, kita pertama ambil kata 100-nya. 100 apa 100 artinya? Hyaku kan? Nah, 100 itu artinya Hyaku. Kemudian ditambah 10. 10 apa sih? 10 itu berarti Ju ditambah 10 Ju. Konsepnya sama kayak kayak belasan, kayak puluhan. Itu konsepnya sama, cuman beda di ini doang. Kalau tadi kan cuman belasan puluhan ya kan. Nah, ini ratusan. Lanjut. Kemudian tadi kan ditambah Ju, kan 111 kan Hyaku ditambah Ju ditambah Ichi, jadi 111. 100 ditambah 10 ditambah 11, jadi Hyaku Ju Ichi aja 111. Dan juga seterusnya, itu sama aja ya, konsepnya sama aja. Kalau ribuan itu sen atau isen. Oh ya, kita lanjut lagi ya. Kalau 200 nih Yaku, kalau 300 Sanyaku, 400 Yonyaku, 500 Gohyaku, yang 600 Ropiyaku, 700 Nanahyaku, dan juga 800 Habyaku, dan 900 Kyuhaku. Ya, 1000 sen itu 1000. Nah, kalau 2000 ni sen, 3000 sen zen, 4000 yon sen. Nah, itu terus tuh. Dia awalnya ya kayak satu angka 10, contohnya 1000 itu. Kalau 1000 kan sen. Nah, kalau 2000 kan ini kan 2 sennya 1000 kan, 2 tambah 1000 jadi 2000 ya kan, nih sen itu terus sampai 100.000 gitu. Nah, oke. Kalau dari konsepnya belasan, ratusan, ribuan, puluhan ribu sama ratusan ribu, itu dia konsepnya hampir sama dia sama yang tadi. Nah, itu konsepnya hampir sama semua teman-teman. Oke, lanjut kita langsung ke conversation. Maaf teman-teman ya. Oke, maaf teman-teman tadi agak bingung. Jadi kita benar akan membahas conversation nih. Kalau conversation kita contohnya kita sebagai Rapli. Ini contohnya. Minasan, konnichiwa, hajimimashite. Artinya, halo teman-teman, senang bertemu denganmu. Kemudian yang temannya jawab, konnichiwa gitu. Jadi kita kenalan. Watashi no nama ewa siapa Muhammad Rapli Kelana. Suga Minani wa atau Minani wa bersama nama kita Yoberte Masu. Nah, artinya nama aku Muhammad Rapli Kelana maksud dari, dan biasanya orang manggil aku Rafli gitu. Kemudian terus tanya lagi, kamu ditanya siapa nama kamu, terus jelasin siapa nama kamu. Kimi nama Ewa siapa gitu. Contohnya nama Ewa Sandi Sugiono san gitu. Kemudian ditanya Susin wa doko desu ka, artinya di mana kamu tinggal. Nah, jawab
Coba Jakarta no susin desu, berarti saya tinggal di Jakarta gitu. Atau saya berasal dari Jakarta. Tanya lagi, susin wa doko desu ka? Artinya sama, nanya balik, di mana kamu berasal? Tanya lagi, Bandung no susin desu, saya berasal dari Bandung. Nah, tanya Sandi-san wa doko kara kimasu kata? Artinya, di manakah kamu di mana kamu tinggal? Itu saya tinggal Watashi toko kara ini apa namanya Bandung contoh itu tadi. Nah terus itu ngejelasin nah terus tanya tuh sama si Sandinya, Ima wa doko ni sundi masuka? Artinya di mana kamu tinggal sekarang? Dijawab Ima Ima Jakarta nih sundi masuk, saya sekarang ke Jakarta. Itu tanya lagi, Sumiwanan desuka? Si sama Raflin tanya ke Sandi, Sumiwanan desuka? Apa hobi kamu? Katanya. Nah Sandi jawab, Watashi no sumiwa contoh kayak main game itu, Watashi no sumiwa bicycle desu, saya hobinya bersepeda gitu. Nah terus seterusnya itu conversation singkat dari saya. Kurang lebih mohon maaf, emang saya juga masih belajar bahasa Jepang. Meskipun saya suka bahasa Jepang, tapi saya masih berusaha belajar bahasa Jepangnya. Sekian dari saya, kurang mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Kalau ada silakan chat di kolom komentar jika ada salah kata dari saya. Emang saya masih belajar tadi apa yang saya bilang. Baik, sekian dari saya. Kurang mohon maaf banget apabila ada salah dari kata, ada salah kata dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Bye bye.